Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bersama Ibu Susan di sini akan memaparkan modul 1.1 aksi nyata filosofi Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun warga masyarakat. Dikenal dengan simboyan Ingarso Sungtulanko, Ingmadia Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita selaku guru harus berpihak pada murid. Kita harus berusaha menuntun sebagai among dari mereka, dan kita juga mengajar harus bisa disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman saat ini. Selain itu, anak juga bukan tabula rasa, yang dimana kita sebagai pendidik ibarat petani, kemudian pendidikan ibarat teman, dan nantinya akan menjadikan karakter budi pekerti yang baik. Dalam aksi modul 1.1 ini juga, saya akan memaparkan perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Saya merasa sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran lebih banyak terpusat pada guru. Seharusnya pembelajaran berpusat pada anak, sehingga anak kurang mengeksplorasi kemampuan, kurang mandiri, dan tidak memiliki kebebasan dalam berekspresi. Dan juga saya merasa dengan belajar banyak tentang filosofi pemikiran KHD, saya menyadari bahwa pembelajaran yang saya lakukan masih perlu banyak perbaikan, dan muncullah motivasi untuk melakukan perubahan. Saya juga bisa menerima bahwa semua murid istimewa dengan kodratnya masing-masing. Kemudian saya juga merasa menemukan ide-ide untuk mengimplementasikan filosofi pemikiran KHD di kelas dan di lingkungan sekolah. Saya sangat senang dan makin termotivasi ketika murid antusias mengikuti pembelajaran dengan perubahan yang saya lakukan. Ide gagasan yang timbul selama proses perubahan antara lain. Yang pertama, saya akan merancang dan melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid, serta sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, memberi kebebasan dan menuntun murid untuk menggali dan mengembangkan potensinya. Dan yang terakhir, meningkatkan kegiatan pembiasaan pendidikan karakter dan budi pekerti yang berkelanjutan. Nah, untuk itu saya melakukan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan menyediakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan bagi murid. Kami berdiskusi dan saling tukar gagasan antar murid tentang apa yang mereka inginkan di dalam pembelajaran, dan menuntut siswa untuk berpikir kritis agar terwujud profil belajar Pancasila. Adapun praktik baik aksi nyata yang saya lakukan di SMA 2 selama ini, tentunya persiapan dan pembelajaran yang saya lakukan adalah diskusi dengan rekan sejawat, selanjutnya membuat perangkat pembelajaran. Kemudian ada juga kegiatan pembiasaan karakter dan budi pekerti seperti terlihat pada saat kenaikan upacara bendera, kemudian pada saat kegiatan acara lainnya seperti lomba-lomba dan sebagainya. Selain dari program belajar mengajar, kami juga ada kegiatan Jumat, di mana ada Jumat Takwa, Jumat Literasi, dan Jumat Sehat. Selanjutnya saya akan memaparkan bagaimana kondisi pada saat proses belajar mengajar di kelas, serta testimoni dari guru dan siswa SMA Negeri 2 Banjarmasin. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita bersama-sama berdoa.
Ya. Ingin membacakan hasil jawaban lembar kerja peserta didik. Jadi tadi kami disuruh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda. Saya guru pendidikan Pancasila dari SMA Negeri 2 Banjarmasin. Saya ingin memberikan testimoni tentang guru penggerak yang dilaksanakan oleh Ibu Susana Putri Ningsih MPD di sekolah kami. Semenjak dijalankannya program tersebut, peserta didik mengalami peningkatan motivasi dalam pembelajaran. Dan kami juga banyak belajar berbagai macam media pembelajaran untuk meningkatkan motivasi pembelajaran. Sekian testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Nelte, saya adalah siswa SMA Negeri 2 Banjarmasin, kelas 12 MIPA 1. Saya akan memberikan testimoni mengenai calon guru penggerak Ibu Susana Putri Ningsih SPD MPD. Baik, saya akan langsung masuk pada testimoninya. Ibu Susan seringkali memberikan pembelajaran kepada kami dan mengajarkan kami itu dengan cara yang sangat banyak dan bervariatif. Banyak sekali, tidak hanya cara dengan teori-teori. Ibu Susan tidak hanya mengajarkan tentang teoritis-teoritisnya saja, tapi Ibu Susan seringkali mengajarkan tentang bagaimana cara mempraktikannya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti apa? Misalnya ketika Ibu Susan mengajarkan kami tentang nilai-nilai Pancasila, kami tidak hanya mempelajari apa sih makna dari sila-sila itu, tapi kami juga diajarkan bagaimana cara kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana contohnya, dan bahkan langsung dipraktekkan di kelas dan dicontohkan bagaimana cara menerapkan itu dengan teman misalnya, kepada guru, dan kepada sesama teman-teman. Lalu juga seringkali tidak hanya mengerjakan di buku tulis saja, tapi kami juga mengerjakan dengan praktek-praktek. Misalnya kami menggunakan kertas karton, ditulis nilai-nilai Pancasilanya, membuat gambaran, dan lain-lain yang bisa dipajang dan bisa bermanfaat, memiliki pembelajaran-pembelajaran di dalamnya. Lalu misalnya ketika kami mempelajari tentang norma, misalnya norma yang berlaku di masyarakat, kami tidak hanya mempelajari apa saja norma-normanya, kami juga diajarkan tentang bagaimana mempraktikannya, bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana contohnya yang baik. Kami juga membuat praktik-praktiknya, misalnya membuat banner, membuat pajangan yang akhirnya akan dipajang, dilihat dan dipelajari sesama satu sama lain, sehingga itu sangat bermanfaat. Terima kasih Ibu Susan. Demikian paparan dari saya tentang modul 1.1 aksi nyata. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.